Halo pemirsa, seorang wanita ditemukan tewas di rumahnya di Legok, Tangerang, Banten. Jasad korban ditemukan anaknya yang datang berlebaran. Saya, Raisa Nadia, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Semanggi padat merayap. Gelombang 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86. Bantuannya, 87 jajaran kuda. 86. Ditinggal pemiliknya pergi berlebaran, rumah mewah di Komplek Permata Buana, Kembangan, Jakarta Barat terbakar. Penyebabnya diduga korsleting listrik. Kebakaran besar ini melanda salah satu rumah mewah di kawasan Jalan Pulau Putri, Kembangan, Jakarta Barat, Rabu kemarin. Api dengan cepat melahap rumah beserta isinya yang dimulai dari lantai 2. Warga menyebut kebakaran terjadi saat penghuni rumah tengah pergi berlebaran ke rumah kerabat di wilayah Bintaro, Tangerang Selatan. Saat rumah dalam keadaan kosong, tiba-tiba timbul asap tebal dan kobaran api hingga menghanguskan rumah beserta isinya. Diduga kebakaran ini berasal dari korsleting listrik di salah satu ruangan di lantai 2. Yang terbakar lantai 1 dan 2 atau atasnya? Satu bangunan, Pak. Satu bangunan ya, Pak ya? Untuk kondisi saat ini seperti apa, Pak? Bisa dilihat sendiri bahwa bangunan sudah dikatakan hampir habis karena emang kita sampai sini api sudah besar. Untuk dugaan sementara penyebab kebakarannya apa, Pak? Ini di awal diduga dari korsleting listrik. Korsleting ya, Pak? Iya. Ada korban jiwa nggak, Pak? Alhamdulillah nihil. Berapa unit, Pak, yang diterjunkan, Pak? Semua unit yang meluncur 12 unit termasuk pendukung. Tak ada korban dalam kejadian ini, api baru berhasil dipadamkan sekitar 1 jam kemudian setelah 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Dari Jakarta, Miftol Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 orang terluka bakar akibat kebakaran 44 kapal nelayan di Dermaga Wijayapura, Cilacap, Jawa Tengah. Sebelum kejadian, sempat terjadi ledakan. Kobaran api yang disertai dengan kepulan asap hitam muncul di kawasan Dermaga Wijayapura, Cilacap, Jawa Tengah. Puluhan kapal yang sedang bersandar habis terbakar. Sebelum kejadian, sempat terdengar suara ledakan dari salah satu kapal. Besarnya api dengan cepat merambat ke kapal lainnya. Kondisi ini diperparah dengan kencangnya tiupan angin. Petugas yang datang segera melakukan pemadaman. Ada suara ledakan besar, terus langsung api menyambar, Pak. Iya. Dari salah satu kapal, terus lama-lama Kena. Ya. Kebakaran tersebut jam berapa mulainya, Mas? Sekitar jam 5. Jam 5 sore? Jam 5 sore. Oh. Menggunakan kapal Polairut Polres Cilacap, Kapolda Jawa Tengah mendatangi lokasi kejadian. Hasil penyelidikan sementara, ada 4 lokasi awal mula terjadinya kebakaran ini. Api pertama muncul dari salah satu kapal yang sedang melakukan perbaikan dan dengan cepat merambat ke 44 kapal lainnya yang sedang bersandar. Besarnya api membuat satu kapal takbut yang sedang bersandar di Dermaga Wijayapura juga terbakar. Kejadian ini membuat 1 korban luka bakar dan masih dalam perawatan. Usai kejadian, tim laboratorium forensik Polda Jawa Tengah akan melakukan olah TKP dan pemeriksaan di lapangan. Kerugian diperkirakan hampir 130 miliar ya, karena kapalnya jumlahnya itu 44 kapal, kemudian 1 kapal tekbut. 1 kapal tekbut. Butuh berapa lama, Pak, penyelidikannya, Pak? Belum, penyidikan kan nanti berkembang sesuai dengan bukti permulaan dan bukti cukup yang kita lakukan. Lapor akan bawa ke sini. Dari lapor juga tak suruh ke sini. Akibat kejadian ini, para nelayan merugi hingga 130 miliar rupiah. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto melaporkan.
Sejumlah pelaku tawuran yang menewaskan seorang remaja di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diringkus polisi. Korban tewas akibat terkena anak panah di bagian dada. Sekelompok pelaku tawuran di inspeksi Kanal Jalan Mungin Sidi Baru, Kota Makassar, Sulawesi Selatan diringkus polisi di rumah masing-masing. Polisi juga menyita puluhan anak panah, senjata tajam, dan tombak besi yang diduga akan digunakan untuk aksi balasan. Antara kelompok satu dengan kelompok lainnya yang mengakibatkan karena perselisihan paham tersebut ada korban. Satu korban luka kena busur dan satu korban kena busur akhirnya meninggal dunia. Dari kejadian tadi malam dan subuh, kami dari Polrestabes tidak menginginkan perselisihan ini berkepanjangan. Dengan kesigapan kita, dengan kejelian kita, akhirnya kita bisa mengumpulkan ya para tersangka yang memiliki senjata tajam. Tawuran yang terjadi malam sebelum Idul Fitri menewaskan seorang remaja akibat terkena anak panah di dadanya. Para pelaku dibawa ke Mapolrestabes Makassar untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Diduga tak bisa mudik karena sakit, seorang pria asal Bogor nekat terjun ke sungai di Subang, Jawa Barat. Petugas hingga kini masih berupaya mencari korban. Tim SAR masih mencari Asep bin Sarmin, 60 tahun, yang terjun ke Sungai Tarum Timur, Subang, Jawa Barat. Korban diduga kecewa akibat tak bisa mudik ke kampung halamannya di Bogor setelah sakit dan tak punya biaya. Awalnya Asep berangkat ke Sungai Tarum Timur, Subang, Jawa Barat dengan menaiki ojek. Setibanya di sungai, Asep meminta tukang ojek berhenti dan beralasan ingin buang air kecil. Tak diduga, Asep malah terjun ke sungai. Tukang ojek dan warga yang ikut terjun menolong Asep tak berhasil menyelamatkannya. Asep diketahui memiliki penyakit kronis yang sudah lama diderita. Ya, kemungkinan yang pertama karena dia sakit dan karena beberapa minggu ke belakang dia sempat sakit asma dan sempat berobat juga. Terus kedua-dua mungkin harusnya Lebaran ini dia kumpul sama keluarga. Mungkin karena anaknya juga dari Bogor ada sedikit kendala untuk datang ke sini, akhirnya telat untuk datang silaturahmi ke sini dan akhirnya si korban ya kejadian seperti ini. Petugas masih berupaya mencari jasad korban. Sudah berapa lama ini belum diketemukan dan sudah berapa lama melakukan pencarian? Untuk pencarian kita hari kedua ini pencarian. Dan untuk pencarian sampai jarak 2 km. Sesuai aturan, pencarian akan dilakukan hingga maksimal 14 hari. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang penjamret merampas dompet pedagang sayur di Tanah Abang, Jakarta Pusat demi narkoba. Pelaku merampas dompet setelah berpura-pura belanja. Dalam rekaman video ini, seorang pria berbelanja pada pedagang sayur keliling di Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat pedagang membelakangi pengendara motor ini membawa tas dari gerobak dan kabur yang ternyata berisi dompet. Dari hasil penyelidikan polisi dengan mengidentifikasi nomor plat motor, pelaku ditangkap. Korbi mengakui merampas dompet dengan pura-pura belanja demi narkoba. Lu makan narkoba udah berapa lama? Udah baru, Pak. Beli di mana narkoba? Boncos. Nah. Hasil penyelidikan polisi, pelaku merencanakan perampasan, sementara hasil tes urin pelaku positif narkoba. Dia didatangi oleh pelaku memesan ayam untuk
dipotong-potong, kemudian si pelaku juga memesan udang. Jadi sehingga pelapor ini mengarah berbalik daripada gerobak sayurnya. Sehingga setelah pelapor menjauh dari tas korban, terlapor langsung mengambil tas korban. Tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara dengan barang bukti rekaman CCTV. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Persiapkan kondisi fisik saat terjebak macet menuju tempat wisata. Diduga kelelahan seorang wisatawan pingsan di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Saat malam takbiran, seorang wisatawan meninggal terjebak macet di kawasan Puncak. Polisi segera mengevakuasi seorang pria yang tiba-tiba tak sadarkan diri saat berwisata di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dugaan sementara, korban kelelahan saat membawa mobil bersama keluarganya. Petugas kesehatan yang telah bersiaga segera memberi pertolongan. Dibutuhkan fisik yang prima saat menembus kemacetan di jalur wisata Puncak. Kemudian tadi di dalam mobil itu berapa orang kemudian? Ya ada 5 orang, ya jadi ada satu keluarga di mana mereka perjalanan menuju ke Puncak. Tadi kedapatan pingsan langsung kita bawa. Nah, yang kita himbau kepada masyarakat jangan sampai kejadian-kejadian ini terulang karena total dalam operasi kali ini kita sudah menemukan beberapa yang memaksakan kondisi fisiknya akhirnya berakibat fatal. Kasus kelelahan wisatawan di kawasan Jalan Raya Puncak, Kabupaten Bogor pernah terjadi pada malam takbiran lalu. Namun akibat kejadian tersebut korban meninggal. Petugas menghimbau masyarakat yang akan berlibur di kawasan wisata Puncak agar tetap memperhatikan kondisi fisik. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Pemirsa hendak berlebaran ke rumah kerabat, 6 warga Aceh pengendara motor masuk ke jalan tol di Kota Medan, Sumatera Utara. Para pelaku masuk jalan tol karena mengikuti aplikasi jalan di handphone. Para pemotor ini diberhentikan polisi di gerbang tol Amplas Kota Medan dan dimintai keterangan karena masuk di jalan berbayar. Padahal di gerbang tol terdapat rambu larangan untuk sepeda motor. Dari hasil pemeriksaan polisi, warga Aceh Singkil ini mengaku tidak mengetahui jalan tol karena mengikuti aplikasi menuju rumah kerabatnya. Dari Aceh udah sering ke Medan. Biar Bapak lihat lampu-lampunya. Ya, lampu-lampunya ada lain ya. Yang nanti ada nah itu Google Map ikuti memang disuruhnya masuk Pak. Jika ada pemakai jalan menggunakan map, dia tidak merubah dari map mobil ke motor sehingga dia mengikuti map mobil tersebut. Namun insiden yang terjadi tadi itu sebelum memasuki jalur jalan tol langsung diantisipasi oleh petugas, baik petugas jalan tol maupun petugas PJR yang standby di gerbang tol Amplas. Karena berasal dari luar daerah, para penerobos jalan tol ini mendapat pembinaan. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Ibu muda ditemukan terikat di Tabanan, Bali. Korban mengaku diculik dan nyaris diperkosa. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Tunggu jawabannya sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Sergap. Bantuannya, 87 Jalan Kuda, 86.